Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Putri Dewi Santika dapat berjumpa kembali bersama Anda. Tentunya dalam program acara Talk Show Solusi Sehat bersama pengobatan Tradmed Gagak Lumayung. Dan dimanapun Anda berada yang saat ini tengah berikhtiar mencari untuk solusi dari berbagai macam keluhan Anda. Mungkin saat ini ada yang sedang menderita penyakit diabetes atau juga stroke, kolesterol, rematik dan lain sebagainya. Masih bingung nih kira-kira ingin melangkahkan kakinya kemana. Nah sekarang alhamdulillah sudah hadir pengobatan Tradmed Gagak Lumayung yang tentunya siap membantu Anda ya, baik medis ataupun non medis. Untuk alamatnya bisa langsung dicatat, sangat mudah sekali dicapai, yaitu di Jalan Raya Fathahillah Planet Sumber, Blok Kawung, Desa Mungugede nomor 46, Kabupaten Cirebon. Untuk buka prakteknya setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Call centernya juga jangan lupa dicatat, Anda boleh konsultasikan berbagai macam keluhan Anda tentunya di line telepon 0813 2143 6666. Dan tentunya juga nanti saya akan ajak Anda untuk interaktif secara langsung bersama kami di sini di line telepon 0231 482138. Tapi sebelum saya membagikan solusi-solusi yang ada di pengobatan Tradmed Gagak Lumayung, mari kita sapa dulu narasumber kita tentunya yang telah hadir di RCTV Lengkap Padane sore hari ini. Assalamualaikum Pak Hadim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gimana Pak Hadim, sehat? Alhamdulillah sehat selalu Mbak Putri. Alhamdulillah sehat ya, sehat ceria. Tadi sempat hujan, tentunya tidak menghalangi semangat kita ya Pak Hadim ya. Insya Allah. Untuk membagikan solusi-solusi untuk pemirsa di rumah yang tentunya sedang menyaksikan kita pada hari ini. Dan hari ini kita tidak hanya kedatangan Pak Hadim saja, tapi kita juga kedatangan tamu spesial. Beliau merupakan mantan pasien dari pengobatan Tradmed Gagak Lumayung dan insya Allah akan membagikan cerita bahagianya di sini untuk kesembuhan dari penyakitnya kemarin ya, tentunya keluhannya kemarin. Yuk kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibu Heni. Waalaikumsalam. Kabarnya gimana Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah untuk Ibu Heni ini kemarin penyakitnya ada apa nih Bu? Kista. Penyakitnya kista. Iya. Nah yang dirasakan seperti apa Bu? Yang dirasakan perutnya sakit, pinggang panas, sakit semua perutnya sampai ke berok sakit semua. Baik, jadi sakit dan juga terasa panas, sangat mengganggu untuk aktivitas Iya. sehari-hari ya Bu ya. Iya. Aktivitasnya sedang apa nih Bu saat ini? Sekarang lagi dagang. Lagi jualan. dagang, alhamdulillah. Baik, nah tidak hanya Bu Heni saja, tapi ada juga nih tamu spesial kita sebelahnya, ada Dede Aurel. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik. Baik ya. Sekarang apa nih? Lagi sekolah ya? Ya. Sekolahnya apa sekarang? SD. SD. SD-nya di mana, Dede? SDN 1 Pasalakan. Dari Pestalakan. Alhamdulillah. Nah, kemarin tuh apa yang lagi dirasain nih, Dek? Pas kemarin tuh kalau pas lagi amandel tuh rasanya nggak enak. Jadi kalau mau makan tuh harus banyak terus. Rasanya nggak enak. Oh, amandel ya, Bu ya? Iya, amandel. Baik, jadi kemarin untuk ibunya kista, Iya. sedangkan adik Aurelnya amandel. Iya. Nah, awal mulanya kena amandel gimana tuh, Bu? Tadi kan si adik sendiri cerita tidak nyaman ya, untuk makan Iya. aja nggak enak. Gimana nih, Bu? Awal mulanya. Awal mulanya, apa Ya. yang dirasa nih? Sering demam. Kalau amandel tuh sering demam. Sering dengan Nular sakit. betul, pastilah ya. Jadi awalnya demam, makan juga susah karena menelan Iya. sakit. Akhirnya diperiksakanlah ke dokter. Iya, aman. Oke. Nah, bisa taunya ada gagak lumayan bagaimana nih, Bu? Awalnya sih emang sering lewat, ya. Sering lewat. Terus tahu-tahu kita pas lagi lihat TV? TV, Ada gagak lumayung. Baik. Jadi pertamanya lihat dulu lewat-lewat, ada pelangnya mungkin ya, iya. Tradmed Gagak Lumayung, dan lihat radar, ternyata ada Tradmed Gagak Lumayung lagi talk show. iya. Wah, luar biasa, sangat menarik sekali. Alhamdulillah kita bisa bertemu berarti ya Bu ya sekarang Iya, ya. alhamdulillah. Oke. Nah, untuk masa di rumah ini menarik sekali ya, karena untuk Ibu Heni dan juga ada Aurel ini kemarin sempat menderita penyakit kista dan juga amandel. Nanti kita akan lanjut lagi berbincang-bincang seperti apa sih pengalaman beliau berobat di pengobatan Tradmed Gagak Lumayung, tapi kita sekarang beralih ke Pak Hadim terlebih dahulu. Nah, untuk Pak Hadim sendiri, untuk hari ini kan kita kedatangan Ibu Heni dan Ade Aurel kan dengan keluhan kista dan juga tumor ya, dan juga amandel. Nah, kita ke tumornya dulu nih. Nah, untuk penyakit tumor ini seperti apa sih Pak Hadim sebetulnya, supaya mungkin pemirsa di rumah juga mengetahui dan segera untuk berobat?
tumor ini kan bisa muncul di tubuh seseorang ketika ada salah satu sel yang tidak normal atau abnormal. Sehingga umumnya orang yang dikatakan menderita penyakit tumor itu dengan adanya benjolan. Nah, cuman kan benjolan ini ada yang nampak, ada yang tidak. Ya, betul. Contohnya seperti penyakit Bu Heni ya. Karena beliau ini menderita penyakit kista. Kista ini kategorikan masuk ke tumor, tapi tumornya bisa tumor jinak atau tumor ganas. Nah, umumnya terjadinya kista itu bisa di rahim atau bisa juga di luar rahim. Nah, umumnya ketika seseorang menderita penyakit tumor kista di ovarium itu akan menimbulkan rasa sakit. Nah, tentunya ketika datang bulan pun akan merasa sakit. Jadi kalau seseorang dikatakan menderita penyakit tumor itu umumnya memang yang nampak ya adanya benjolan. Tetapi kalau memang benjolan tersebut ada di dalam perut, baik itu di rahim atau di ovarium, biasanya seseorang mengetahui bahwa dirinya menderita sakit tumor atau kista setelah melakukan USG. Nah, biasanya kan tumor ini terjadi diketahuinya tidak sejak awal biasanya, makanya seringkali pasien yang datang ke saya itu sudah mengeluh kesakitan. Karena memang gejala-gejala tersebut itu hampir mirip ketika seseorang atau wanita ketika mau datang bulan sering terjadinya keluhan gitu. Tetapi ketika keluhan ini muncul setiap bulan, bahkan berlebihan, bahkan ada yang sampai terjadinya pendarahan, kemudian keputihan terus-menerus, akhirnya di USG kemudian terdeteksi adanya pertumbuhan daripada sel tumor atau kista gitu. Tapi memang kista ini terbagi dua, ada yang ganas, ada yang jinak, kecuali kalau memang tumor, ada satu jenis tumor yaitu namanya myoma oteri ya, atau myom. Nah ini 90%, hampir 90% itu jinak. Tetapi kalau kista bisa aja ganas. Oh, baik. Jinak dan juga Iya. ganas. Tapi kalau misalkan kista sendiri bisa ke arah ganasnya gitu Iya ya Pak ya? betul. Oke. Kalau seringkali kista itu ganas, bahkan ketika sudah pecah terjadinya pendarahan di ovarium itu sangat mengganggu sekali. Oke, oke. Gitu. Dan nanti itu bisa ditanyakan nanti ke Bu Heni. Iya, nanti kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Bu Heni. Nah, kalau misalkan tadi kan sudah dibahas tentang tumor, Iya. lebih spesifiknya karena sekarang ada Bu Heni kan untuk ke arah kista ya, Iya. yang ada di kandungan tentunya. Nah, kalau bicara tentang tumor sendiri nih Pak Hadim, kalau tumor kan sebetulnya banyak ya, tergantung dia hinggapnya di mana, Iya. benjolannya di mana, ya disitulah letaknya, namanya juga di situ. Nah, kalau misalkan awal mulanya nih Pak Hadim, seseorang kena tumor itu kenapa sih Pak Hadim? Kok bisa gitu seseorang terkena penyakit tumor? Sebetulnya kalau zaman sekarang itu untuk gaya hidup yang sehat ini sangat susah. Karena sekarang kan zamannya sosial media. Iya. Jadi laparnya bukan lapar perut kebanyakan, lapar Lapar mata. mata. Ketika melihat postingan makanan, nggak tahu makanan itu sehat atau enggak, kemudian cara pengolahannya baik atau enggak, yang penting enak. Kebanyakan kan bukan makan sehat, tetapi makan enak, kenyang, ya, kemudian populer gitu. Sehingga penyakit-penyakit ini bermunculan, mulai penyakit tumor, diabetes, jantung, bahkan sekarang penderita diabetes itu ada saya temukan usia 30-35 sudah kena diabetes. Kalau zaman dulu 10 tahun lalu saya praktek di Cirebon itu ya usia-usia 40 tahun ke atas menderita penyakit diabetes. Sekarang tumor, kanker itu menyerang anak-anak usia 1 tahun, 5 betul. tahun pun sudah menderita Terkena. penyakit tumor. Jadi memang gaya hidup itu sangat penting. Jadi makan minum itu harus sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Nah, kalau Betul, sesuai betul. keinginan, apa yang kita lihat ya pasti kepengen. Gitu loh. Tetapi kalau pola hidupnya sesuai kebutuhan, melihat apa yang kita makan itu sesuai kebutuhan tubuh kita. Kalau memang sudah mencukupi kebutuhan tubuh kita ya sudah stop. Jadi jangan sampai lapar mata, lihat makanan lapar terus. Gitu. Jadi Tapi intinya kebanyakan gaya begitu. hidup yang lebih penting itu. Gaya hidupnya harus sehat ya, karena betul sekali sekarang itu kan serba gampang. Kita serba dari HP aja kita udah tahu nih makanan di mana, tempat wisata di mana, lain sebagainya. Nah ini betul sekali gaya hidup kita itu mempengaruhi kita seperti apa. Kalau gaya hidupnya sehat, makanannya sehat, insya Allah akan terjaga. Tapi kalau misalkan tadi kita asal enak aja, asal bagus saja, nah ya siap-siap aja berbagai macam penyakit itu hinggap di badan kita. Salah satunya tadi yang kita bahas adalah tumor. Tapi tidak hanya tumor saja, sebetulnya apapun jenis penyakitnya bisa terjangkit kalau
kita tidak baik ya ke depannya. Nah, setelah tadi kita tahu nih kalau misalkan tumor sendiri itu banyak macamnya, ada juga tumor yang ganas, ada juga yang jinak, tadi juga sekarang hari ini akan kita bahas ada kista juga. Lantas untuk pengobatannya nih Pak Adim, kemarin untuk Bu Heni sendiri seperti apa nih kalau kista di Tradmed Gagak Lumayung Jadi sendiri? kalau untuk pengobatan kista itu memang yang saya anjurkan itu memakai 2 metode. Satu metode terapi gelombang elektromagnetik, kemudian terapi herbal. Jadi obat-obatan atau ramuan yang dibuat dari bahan alami. Tetapi berdasarkan pengalaman saya sendiri mengobati Bu Heni ini lebih dominan ke pengobatannya herbal. Dan herbalnya pun di saya itu sudah simpel Mbak Putri. Jadi kita sudah kemas dalam bentuk kapsul. Gitu. Jadi untuk pasien pun tidak ribet lah, tidak susah harus setiap kali mau minum obat harus ngerebus dulu gitu. Bahkan harus nyari daun apa. Nah, jadi kemasan kapsul ini untuk mempermudah pasien dan ini proses pengobatannya tidak waktu lama ya, cukup sekitar 2-3 bulan itu untuk pemulihan ya, tetapi pengobatan awal itu di angka 1 bulan sampai 2,5 bulan itu sudah membaik. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Pak Adim, kita juga akan berbincang-bincang lagi bersama Ibu Hani dan juga Dede Aurel. Jadi untuk Anda yang masih penasaran kira-kira seperti apa sih cerita dari beliau nanti, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program acara Talk Show Solusi Sehat bersama pengobatan Tradmed Gagak Lumayung. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya dalam program acara Talk Show Solusi Sehat bersama pengobatan Tradmed Gagak Lumayung. Dan bagi Anda yang baru menyaksikan tayangan kami, sedikit saya ulang bahwasannya apapun jenis keluhan Anda, baik yang sudah kronis ataupun yang masih ringan, jangan ragu-ragu, jangan sampai berdiam diri, harus diikhtiarkan. Apalagi saat ini sudah hadir Tradmed Gagak Lumayung yang siap membantu berbagai macam kesulitan Anda tentunya ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang penyakit tumor, yaitu ada kista, dan alhamdulillah pada sore hari ini juga saya kedatangan tamu spesial di sini, sudah hadir Ibu Heni dan juga Dede Aurel yang akan memberikan pengalamannya setelah berobat di Tradmed Gagak Lumayung. Nah, tadi kita sudah ngobrol sedikit-sedikit, nanti kita akan tanya-tanya lagi nih seperti apa sih pengalamannya, tapi sebelum itu kita kembali ke Pak Hadim terlebih dahulu. Nah, tadi kita kan sudah bahas nih Pak Hadim tentang penyakit tumor sendiri, tadi malah lebih banyaknya ke herbalnya ya Pak Hadim ya. Dan luar biasanya untuk herbal ini kan kadang-kadang anggapan orang itu ya herbal ya rebusan, racikan gitu kan. Jadi boro-boro kita, aduh kayaknya udah males duluan nih Pak Adim. Ternyata kalau di Tradmed Gagak Lumayung sendiri sudah sangat praktis sekali ya, tinggal langsung minum aja. Sekarang ini kan zaman modern, jadi obat-obat tradisional yang terkesan kuno, gitu ribet. Nah, sekarang pun dengan peralatan yang canggih, bahkan saripati daripada jamu itu sudah dikemas dalam bentuk kapsul, yaitu yang disebut ekstrak. Jadi herbal itu ada jamu godong, kemudian jamu serbuk ataupun diseduh, kemudian ada jamu kapsul. Nah, tetapi kapsul ini kan ada 2 jenis, ada kapsul jamu, ada kapsul ekstrak. Nah, yang disebut ekstrak itu adalah saripati daripada jamu. Contohnya kita ngegiling sambiloto 10 kilo. Ketika sudah diekstraksi, saripatinya paling ada 1 kilo dari 10 kilo itu. Jadi bahan baku segitu banyaknya tetapi hasilnya sedikit. Nah, ketika diminum sama pasien, walaupun jumlahnya sedikit tetapi manfaatnya cukup besar. Nah, dalam proses pengobatan tumor atau kanker, kenapa harus cepat? Karena mainnya dengan waktu. Tumor kanker, kalau kita berbicara tumor kanker, pengobatannya pun main waktu antara 1-3 bulan Mbak Putri. Karena setiap 1-3 bulan itu kita tidak mengetahui perubahan sel kanker, sel tumor ini sejauh mana. Karena di dalam tubuh kita ini kan beribu-ribu sel. Ketika sel tubuh kita tidak terkontrol, terjadinya abnormal, maka si tumor ini terjadinya perkumpulan, benjolannya yang tadinya 1 bisa 2, 4, kemudian berubah menjadi kanker. Setelah terjadinya kanker atau perkumpulan daripada tumor itu sendiri bisa menyebar ke seluruh tubuh. Gitu. Makanya dalam pengobatannya memang harus cepat. Dan di sini membutuhkan obat-obatan yang sifatnya bukan yang dimasukkan ke perut itu bukan sampahnya, tetapi saripatinya, gitu. Jadi saripati daripada jamu. Jadi ketika pengobatan 6 kali pengobatan, karena Bu Heni ini 6 kali pengobatan 6 kali. Ya, 6 kali ngambil obat.
Nah, obat tersebut itu diperlukan 4 macam. Satu yang sifatnya menghambat pertumbuhan daripada sel kanker atau tumor. Kemudian mematikan jaringan sel tumor dan kanker. Kemudian karena efek daripada tumor dan kanker ini seringkali terjadinya munculnya benjolan semakin gede, akhirnya menabrak sel DNA, terjadinya pecah. Nah, disitulah terjadinya peradangan atau terjadi inflamasi, kemudian diberikanlah obat-obatan yang mengandung antiinflamasi atau anti radang supaya rahimnya bisa lebih kuat. Kemudian dengan adanya munculnya bakteri, biasanya terjadinya keputihan. Nah, kemudian dikasih antibiotik alami. Antibiotik alami itu di pengobatan herbal itu cukup sederhana. Bahkan hampir banyak orang tahu Sambiloto, Sambilata ya. Jadi kalau di luar negeri, Sambiloto itu cukup istimewa, Mbak Putri. Bahkan ada satu produk dari luar negeri itu mampu menghambat daripada perkembangan bukan bakteri lagi, tapi virus. Nah, saya baca di kemasannya itu bahan bakunya adalah Andrographis paniculata. Nah, Andrographis paniculata itu bahasa Latin. Nama Latinnya, bahasa Indonesianya Sambiloto. Nah, ketika diproduksi di luar negeri, ini satu kemasan itu bisa ratusan ribu bahkan jutaan. Kemudian ada satu produk yang bahan bakunya dari Indonesia itu, bahkan di Indonesia itu banyak sekali jadi sampah. Maurinda, pace, atau mengkudu. Iya, betul, betul. Nah, di Indonesia kurang bermanfaat, diolah di luar negeri satu botol itu bisa 250, 500 ribu. Nah, jadi Indonesia itu cukup kaya akan rempah-rempah ya. Jadi tanaman obatnya cukup banyak. Jadi untuk menghadapi penyakit berat, tumor, kanker, diabetes, yang panik akan operasi, takut operasi ya, dengan memanfaatkan kekayaan alam pun bisa terselesaikan. Betul, betul. Tumor bisa sembuh, kanker bisa sembuh, diabetes pun bisa sembuh. Yang terpenting ya itulah keterampilan seorang pengobat. Jadi harus tahu setiap jenis tanaman obat itu mengandung efek farmakologi. Jadi efek farmakologi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan si pasien. Ketika diobati dengan telaten, kesabaran, optimis, itu pasti berhasil. Apalagi digabung dengan metode terapi gelombang elektromagnetik. Karena terapi gelombang elektromagnetik itu sendiri manfaatnya, yaitu manfaat yang ke nomor 3, itu adalah menghambat pertumbuhan sel kanker dan tumor. Jadi digabung dengan pengobatan secara herbal atau obat ramuan, digabung dengan terapi cukup efektif. Baik. Jadi orang-orang terkena tumor, kanker itu nggak sampai masuk ke meja operasi. Betul, betul sekali. Karena kan kalau misalkan dilihat dari namanya aja tumor ataupun kanker, tentu kita sudah bisa membayangkan ke depannya seperti apa pengobatannya. Kalau medis sendiri kan ada operasi lah. Belum setelah operasi, pasca operasinya juga kan lebih panjang lagi nanti dan sebagainya. Jadi mungkin banyak yang ya itu takut duluan untuk melangkahkan kaki. Kalau misalkan sudah divonis terkena tumor, ya udahlah pasrah aja. Sebenarnya itu pasrah itu bukan berdiam diri ya, pemirsa di rumah tetap harus mencari solusi yang terbaik. Salah satunya mungkin sekarang sudah hadir treatment gagal kumayung yang setiap membantu Anda dengan metodenya yang luar biasa. Itu tadi ada herbal dan juga terapi gelombang elektromagnetik yang mana sudah dirasakan sendiri secara langsung oleh Ibu Heni. Nah, untuk Ibu Heni sendiri, waktu datang awal ke treatment gagal kumayung itu apa nih yang dirasakan? Pertama kali datang. Untuk aku penyakit kista, pertama kali datang itu perutnya tuh sakit, sakit, pinggangnya panas, ya kayak orang mau lahiran lah. Kalau perempuan pasti tahu ngerasain ya, sakit. Terus akhirnya konsul bukan cuma ya, kita bawa hasil USG-nya juga, biar buktiin kalau benar kista. Ya Langsung diterapi awalnya, terus dikasih obat tadi ya, herbal tadi. Herbal. Jadi pertama datang itu rasanya sakit di perut, nyeri seperti mau melahirkan. Ya, berarti benar. luar biasa nyeri Luar sekali biasa ya Bu banget. ya. Nah, dibawakan juga hasil USG-nya lantas langsung di terapi. Terapi. Nah, tadi untuk pengobatan sendiri kan ada 6 kali kata Pak Hadim ya Bu ya. Berarti itu berapa lama berarti Bu dari awal datang sampai ke terakhir? Ya kurang lebih 2 sampai 3 bulan kurang lebih lah. 2 sampai 3 bulan. Itu udah langsung nggak ada ya Bu ya? Sudah tidak dirasakan lagi sakit?
sebulan pun udah berkurang. Langsung terasa. Iya, langsung terasa. Oh, alhamdulillah. Langsung terasa. Alhamdulillah. Berarti pertama kali datang itu sakit di perut. Iya. Tadi juga ada USG-nya di bawah, lantas langsung diterapi dan hanya dengan 2 sampai 3 bulan sudah hilang ya Bu ya Hilang rasa dirasakannya. sakitnya, normal lagi headnya. Baik, luar biasa sekali. Untuk Anda pemirsa di rumah jangan kemana-mana, karena setelah jeda berikut saya akan ajak Anda untuk bergabung. Anda boleh konsultasikan berbagai macam keluhan Anda dan saya juga masih akan berbincang-bincang bersama Ibu Heni dan juga dari De Aurel dan Pak Hadim. Jadi tetaplah bersama kami dalam pengacara talk show Solusi Sehat bersama pengobatan Tratmed Gagak Lumayung. Kembali bersama kami pemirsa dalam program acara talk show Solusi Sehat bersama pengobatan Tratmed Gagak Lumayung. Dan tentunya dimanapun Anda berada, sekali lagi yang masih ragu-ragu, masih berdiam diri di rumah karena takut, karena sudah mungkin tadi dibahas ya, divonis terkena penyakit tumor, kanker, atau mungkin stroke, diabetes, kolesterol, dan lain sebagainya. Jangan takut-takut lagi, karena alhamdulillah saat ini sudah hadir Tratmed Gagak Lumayung yang siap membantu berbagai macam keluhan Anda tentunya dengan metode luar biasa yang akan diberikan. Seperti yang sudah dirasakan sendiri oleh Ibu Heni dan juga Ade Aurel. Nanti juga kita akan lanjut lagi berbincang-bincang. Tadi kita sudah membahas tentang sedikitnya pengalaman pengobatan dari Ibu Heni di pengobatan Tratmed Gagak Lumayung dan alhamdulillah ya, dalam kurun waktu 2-3 bulan sudah sembuh, sudah tidak terasa lagi rasa sakitnya, nyerinya, dan untuk data ambulan juga sudah kembali lancar ya Bu ya, berarti ya? Iya. Sudah tidak dirasakan lagi betul-betul ya Bu. Nah, luar biasa sekali, nanti kita akan lanjut lagi berbincang-bincang. Tapi sebelum itu saya akan ajak Anda untuk bergabung. Anda boleh konsultasikan berbagai macam keluhan Anda secara langsung bersama kami di sini di line telepon 0231482138, atau bagi Anda juga yang ingin langsung diberikan solusi nyata dari Tratmed Gagak Lumayung juga boleh. Anda bisa catat alamat prakteknya sendiri di line telepon di Jalan Raya Fathahillah Planet Sumber, Blok Kawung, Desa Manggu Gede, nomor 46, Kabupaten Cirebon. Buka prakteknya setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam. Call centernya juga jangan lupa dicatat ya. Anda boleh WhatsApp-an saja keluhan-keluhan Anda boleh bertanya-tanya seputar pengobatan dan lain sebagainya di line telepon 0813 2143 6666. Baik, kita kembali berbincang-bincang lagi. Tadi sudah berbincang dengan Ibu Heni ya Pak Hadim ya. Dan alhamdulillah ternyata betul. Begitu datang dirasakan sakit di perut. Tadi juga katanya kan untuk data ambulannya tidak lancar. Ya. Hanya dalam 2-3 bulan sudah tidak dirasa nih Pak Hadim. Ya. Kalau misalkan ada pasien yang datang tapi tidak punya bukti USG ataupun lain sebagainya juga nggak apa-apa ya Pak Hadim ya? Sebetulnya kalau untuk penyakit dalam ya, baik itu lambung, kemudian ada kista, meum, sebaiknya ada hasil USG. Sebaiknya. Karena untuk melihat ataupun mengukur waktu. Jadi berapa lama waktu pengobatan, kemudian seberapa besar tumor itu sendiri. Gitu. Karena dengan berbedanya ukuran tumor, tentunya pengobatan atau dosis pun akan berbeda. Nah, tetapi hampir semua jenis tumor, semua jenis kanker itu saya tekankan pengobatan dalam waktu 1 bulan itu harus ada hasilnya. Jadi 1 bulan harus ada hasilnya. Jadi bulan kedua, ketiga itu pemulihan kemudian plus pencegahan. Jadi untuk pengobatan bukan hanya penyakit tumor, khususnya penyakit-penyakit degeneratif ya, kecuali kalau penyakit ringan. Penyakit mah yang belum kronis, kemudian asam urat, pegelinu, itu ya 1, 2, 3 hari, paling lama 6 hari ya sudah beres. Tetapi kalau memang untuk penyakit-penyakit degeneratif, penyakit tumor, kanker, ini berbicaranya waktunya antara 1 sampai 3 bulan. Baik. Tetapi penyakit seberat apapun, karena berhubungan dengan stamina, karena setiap pasien itu punya kasus yang sama, tetapi kondisinya memang berbeda-beda. Orang ketika diponis tumor atau kanker, terutama bingung dulu, bingung harus ngapain. Iya, betul. Ya termasuk Bu Heni pun ketika datang dengan suaminya, kalau seingat saya maghrib bawa hasil USG, nah ketika terdeteksi adanya
kista, kemudian nanya kista itu sebenarnya apa? Saya jelaskan kista itu sebetulnya masuknya ke golongan tumor, tetapi ini dipicu dari pengaruh hormon ketika datang bulannya tidak normal, tidak teratur sehingga terjadinya pertumbuhan. Nah, di situ pun kalau secara medis harusnya diapain? Ya jelas harusnya dioperasi. Betul. Dioperasi, kemudian dikasih obat-obatan untuk menyentabilkan hormon estrogen, progesteron. Nah, dengan solusi saya itu ya sudah, tenang aja, kalau memang tidak mau dioperasi ya lakukan pengobatan secara herbal minimal 1 bulan. Jadi untuk penderita penyakit diabetes, tumor, kanker, stroke, kemudian saraf kejepit, saya tekankan pengobatan awal itu minimal 1 bulan. Berbeda kalau kita berbicara batuk pilek, 2-3 hari ya sudah. Sudah langsung kelihatan ya, Pak Hadim. Kalau penyakit-penyakit degeneratif saya rasa memang perlu kesabaran, Betul, ketelatenan. Nah, adanya pengobatan herbal itu karena obat-obatan herbal atau tanaman obat itu memiliki sifat pelan tetapi pasti. Tuh. Adapun masalah kesembuhan itu bukan diukur atau jadi jaminan harga mahal atau murahnya obat. Jadi hebat enggaknya seorang pengobat ya enggak jadi jaminan untuk kesembuhan. Nah, tetapi kalau si pengobat sudah memberikan obat yang terbaik, kemudian efek farmakologinya sudah sesuai dengan kebutuhan si pasien, nah itu tinggal menunggu rahmat ridho Allah. Ya, betul. Karena Allah lah yang maha penyembuh. Oke. Jadi kadang-kadang permasalahan hidup, penyakit itu tidak bisa diukur dengan teori. Kalau berbicara teori ya teori kesehatan, penyakit ini obatnya ini. Nah, faktanya nggak sama. Contohnya saya cerita orang diabetes. Penyakitnya sama, diabetes, kadar gulanya tinggi. Tetapi pasien ini memiliki keluhan yang berbeda, komplikasi yang berbeda, dan gejalanya pun berbeda. Jadi tidak bisa orang diabetes kasih suatu produk, contohnya hanya satu macam, nggak bisa. Nah, jadi keterampilan seorang pengobat itu harus pandai mencermati gejala dan komplikasi. Nah, ketika seseorang menderita penyakit diabetes atau tumor, gejala apa yang muncul, kemudian komplikasi apa nanti yang akan terjadi. Nah, gejala yang munculnya yaitu dihilangkan dengan obat-obatan yang kandungannya sesuai dengan kebutuhannya, kemudian dicegah terjadinya komplikasi. Jadi jangan sampai fokus ke pengobatan intinya, sementara badannya digerogoti penyakit. Gitu. Jadi konsep pengobatan itu memang 1 bulan itu harus ada hasilnya. Oke. Kecuali batuk pilek, pegelinu, asam urat, ya 2-3 kali terapi ya sudah. Gitu. Jadi cukup cepat. Baik, Pak Hadim. Tapi betul ya tadi, karena dari awal kan Pak Hadim sudah bilang nih, kalau misalkan harus ada kelihatan perubahannya di 1 bulan awal. Ya. Lantas untuk kesananya kan 2-3 bulan lah ya, kalau untuk penyakit yang berat. Tapi tadi juga sudah dibuktikan sendiri oleh Bu Heni ya Bu ya, bahwasannya sebelum 1 bulan juga nih Pak Hadim, Bu Heni sudah merasakan rasa sakitnya sudah berkurang. Biasanya sudah kan tidak kalau terasa. masa tumornya mengecil, jelas keluhan itu akan berkurang, lama-lama juga hilang. Iya. Jadi adanya keluhan itu adanya benjolan, kemudian mendorong ke rongga rahim, apalagi kista ovarium, sensitif terjadinya pendarahan atau ketika datang bulannya tidak teratur. Munculnya keputihan itu pasti tidak nyaman. Baik, betul. Tapi ketika dilakukan pengobatan, masa tumornya mengecil, nah, keluhan tersebut semakin lama semakin hilang. Berkurang, ya. Akhirnya ketika tumornya udah bersih, di kategori sembuh, ya sudah, tidak ada keluhan. Betul. Tapi ini luar biasa sekali loh Pak Hadim. Berarti kan targetnya itu kan 1 bulan lah ya. Betul. Tapi ini di bawah 1 bulan, Bu Heni sendiri sudah merasakan banyak sekali perkembangannya setelah diterapi, tentunya setelah juga mengkonsumsi herbal dari pengobatan terapinya Kegak Lumayan. Jadi semoga ini menjadikan semangat untuk Anda nih pemirsa di rumah yang mungkin saat ini memiliki keluhan yang sama dengan Ibu Heni, ada tumor ataupun kista ya. Dan tidak hanya untuk tumor ataupun kista saja, tapi berbagai macam keluhan Anda semoga menjadikan semangat ya untuk Anda kembali berikhtiar. Baik mungkin penyakitnya sudah kronis, mungkin tadi ada diabetes, ada tumor, kanker, stroke, dan lain sebagainya. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, karena sekali lagi kita akan kembali berbincang-bincang lagi bersama Pak Hadim, bersama Ibu Heni dan juga Ade Aurel, jadi tetaplah bersama kami. Terima
Terima kasih pemirsa, nah masih setia bersama kami tentunya dalam program acara Talk Show Solusi Sehat bersama pengobatan Tradmed Gagak Lumayung. Dan bagi Anda yang mungkin bertanya-tanya masih, Pak Putri di mana sih alamat praktek dari Tradmed Gagak Lumayung ini? Nah, bisa langsung dicatat ya, untuk alamatnya sudah tertera di layar kaca. Bisa langsung datang setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Alamatnya di Jalan Raya Fatahillah Sumber, Blok Kawung, Desa Megu Gede nomor 46, Kabupaten Cirebon. Dan untuk call centernya jangan lupa dicatat. Anda boleh WhatsApp-kan saja berbagai macam keluhan Anda, atau mungkin juga yang mau tanya-tanya nih, kira-kira di mana kliniknya ataupun sebagainya, bisa langsung tanya di line telepon 0813 2143 6666. Jadi sangat mudah sekali ya untuk Anda, jangan sampai ditunda-tunda lagi untuk pengobatannya, apapun jenis keluhannya ya, baik yang sudah kronis ataupun yang masih ringan. Nah, setelah tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Hadim, dengan Ibu Heni, sekarang kita berbincang-bincang bersama adik Aurel. Nah, untuk Aurel sendiri, gimana nih, dari tadi diem aja ya, nggak ditanya-tanya sama Putri ya? Iya. Gimana? Kemarin yang dirasakannya seperti apa nih untuk Aurel? Kalau pas kemarin dirasainnya kalau nelan agak sakit, Nalannya sakit, terus panas kata mama ya? sering panas. Sering panas. Terus juga kalau sekalinya makan kadang sering muntah. Oh, kalau makan muntah. Dulu berarti Aurel sekolahnya apa? TK ya? Iya, Di TK, berarti jarang masuk ya karena sakit itu ya? iya. Oke, jadi yang dirasakan panas, makannya susah, sakit, dan juga tadi kalau misalkan makan suka muntah. Lagi diterapi sama Pak Hadim, gimana nih yang dirasain? Enak nggak? Enak. Lama nggak terapinya? Enggak, Sebentar. iya. Setelah diterapi gimana rasanya? Rasanya enak. Jadi kalau makan tuh nggak sering muntah. Kalau makan nggak sering muntah. Panasnya gimana? Masih suka panas nggak? Udah agak mendingan. Udah agak mendingan, baik. Jadi kalau misalkan habis diterapi itu rasanya enak, sudah tidak panas lagi ya. Sering terapi ke Pak Hadim nggak nih? Sering. Sering. Sekarang juga masih suka? Masih. Masih. Masih suka terapi ya, Mam ya? Iya. Baik. Nah, ini kalau Pak Hadim sendiri tadi kan sudah berbincang-bincang dengan mamanya ya. Kalau mamanya kan tentunya dengan metode herbal, dengan terapinya. Kalau untuk Aurel sendiri seperti apa nih? Karena kalau anak kecil kan kadang-kadang suka herbal ya. Yang jelas untuk terapi durasi lebih lama. Sebetulnya kan durasi terapi itu 45 menit, harusnya sudah beres. Tapi kalau seusia Aurel? ini memang perlu kesabaran. Baik, Terapinya bisa satu jam, 1,5 jam, karena untuk merayu-rayunya agar mau diterapi, kemudian mau minum obat. Tetapi kalau memang sudah terbiasa terapi, sekarang sudah sembuh pun malah pengen terapi. Gitu. Tetapi memang untuk pengobatannya biasanya yang sulit itu untuk kesehariannya, karena sensitif ya, senang jajan, Iya, betul. minuman dingin, es ya, terutama kemudian yang pedas, yang gurih-gurih itu sensitif. Nah, setahu saya ketika dulu terjadinya pembengkakan amandel, kemudian terjadinya peradangan, sebelum ke saya itu seringkali minum obat-obatan paracetamol, obat-obat sirup, akhirnya lambungnya yang bermasalah. Oh, nyerangnya ke lambung berarti ya? Jadi untuk mengatasi demamnya itu memang dengan adanya paracetamol, antibiotik, akhirnya lambungnya nggak kuat, akhirnya asam lambungnya tinggi sehingga mual, muntah. Nah, jadi untuk pengobatannya kalau pakai herbal ya, lambungnya dilindungi, kemudian dikasih obat antiinflamasi, antibiotik sehingga si amandelnya mengecil, kemudian lambungnya sehat. Baik. Dan sekarang ya mungkin jajannya bebas ya. Sudah enak ya, kayak tadi juga makan juga udah enak katanya ya. Itu, tetapi tetap hati-hati, jangan berlebihan. Saran saya sih jangan berlebihan. Ya sekali-sekali minum es, Boleh lah. es krim ya boleh, tetapi jangan sampai terjadinya peradangan, akhirnya munculnya demam gitu. Oke, berarti Jadi ini mencegah itu jauh lebih baik lah Betul, daripada betul. mengobati. Tapi ini berarti bukan hanya amandel aja berarti ya Pak Adi, Ya, sudah lambung. berkomplikasi ke lambung juga. Iya, karena dulu pengobatannya itu amandel, lambung. Sebetulnya saya itu pertama kali mengobati itu anaknya. Ini. Dari Aurel dulu terus baru ke kemudian ibu. ibunya ikut-ikutan Oke. terapi, kalau nggak salah, kalau ini 2020 ya. 2020, 2021.
Ini 2019. Oh 2019. Nah ibunya kenanya 2021. Sekarang udah 2022. 22. Alhamdulillah pada sehat. Semoga Iya, sehat-sehat terus. Alhamdulillah. Berarti kan 2019 lihat di TV, 2022 ketemu putri ya, Mam ya. Iya. Tapi ini luar biasa sekali loh, ternyata untuk anak sekecil ini pun bisa dibantu sampai dengan suksesnya Karena sembuhnya. terapi gelombang elektromagnetik itu kan sifatnya tidak sakit, beda dengan pijat urut, totok, itu beda. Jadi terapi gelombang elektromagnetik itu hanya si pasien disentuh, dipegang tangan, kemudian karena menggunakan energi listrik, namanya gelombang elektromagnetik itu kan ada magnet, ada Iya. listrik kan. Iya. Nah, hasilnya getaran. Getarannya tidak sakit, apalagi kalau pengobatan amandel itu dipegang lehernya seperti ini, itu kerasa getaran, rasanya asem ya, asem-asem gitu. Baik. Terapinya untuk anak kecil pun memang bisa, cuman kalau awal-awal karena memang adanya listrik, getaran, ya takut. Tapi lama-lama enak, malah Keenakan senang ya. di terapi. Nah, Oke, kemudian pakai obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal itu memiliki sifat pelan tetapi pasti. Pasti, Gitu. oke. Dan jauh dari efek samping. Yang jelas menghemat biaya. Oh, betul. Orang kena tumor, kanker kalau berbicara operasi, radiasi, kemoterapi, kemudian biaya perawatan. Mundur Ya. duluan. Pak Adi, Gitu. ini sekali lagi nih Putri yang bikin dari tadi bertanya-tanya adalah untuk amandel kan kita tahu sendiri ya, kalau untuk medis sendiri harus dioperasi. Biasanya Nah, ya. tadi itu Putri udah ngobrol nih sama mamanya, sama Ibu Heni. Katanya Aurel ini malahan hanya dengan terapi aja untuk Iya. amandelnya. Itu betul Pak Adim? Jadi untuk mengecilkan masa benjolan amandel, pembengkakan amandel itu Dari dominannya terapi terapi. Jadi obat-obatan itu ketika anak munculnya demam, kemudian lambungnya bermasalah, dan obatnya pun sederhana. Untuk radang, antibiotiknya ya sambiloto, untuk peradangannya rumput mutiara, kemudian kasih temulawak. Dan saya bawa tuh. Ada kapsul temulawak, jadi untuk lambung, untuk liver, orang kena diabetes, temulawaknya digabung dengan sambiloto, kemudian dengan daun mimba. Itu obat-obat sederhana, biaya terjangkau, bisa sembuh. Luar biasa sekali ya. Jadi untuk Anda nih bisa di rumah buang rasa takutnya kalau misalkan saat ini memiliki keluhan yang sama dengan Ibu Heni ataupun juga dengan Aurel. Tadi ada kista ataupun amandel, karena insya Allah bisa dibantu dengan tuntas ya. Kita bisa lihat perkembangannya dari 1 bulan awal. Tapi untuk Ibu Heni sendiri khususnya sebelum 1 bulan juga sudah dirasakan banyak sekali perkembangannya. Tentunya dengan metode dari terapi gegak lumayung, yaitu tadi ada terapi gelombang elektromagnetik dan juga ada herbalnya yang diberikan. Dan alhamdulillah sangat modern sekali nih, bentuknya adalah kapsul, jadi Anda tidak perlu khawatir repot-repot harus rebus-rebus dulu, harus cari-cari dulu, karena sudah disediakan langsung oleh Pak Hadim bersama terapi gegak lumayung tentunya. Nah, untuk Pak Hadim sendiri, kan kita sudah berbincang-bincang tentang masalah tumor, tadi juga ada amandel, tadi sempat nyerempet-nyerempet lambung ataupun pencernaan. Ya. Nah, ini kan ya sudah sering sekali kita bahas sebetulnya Pak Hadim ya, kalau untuk lambung itu penyakitnya sepertinya kayak sepele, tapi nggak sembuh-sembuh Pak Hadim. Nah, ini gimana nih supaya kita yang mungkin memiliki penyakit lambung bisa sembuh secara total seperti Aurel? Jadi memang perlu penyesuaian obat sih sebetulnya. Jadi obat-obatan itu jangan fokus ke menetralkan asam lambung. Jadi seseorang dikatakan menderita penyakit lambung atau mah biasanya adanya peradangan atau iritasi di lambung bahkan sampai di usus. Jadi pengobatannya jangan sibuk ke gejala. Kalau perut kembung, mual, muntah, pusing itu gejala. Jadi penyakit utamanya kalau di USG itu kan hasilnya gastritis. Gastritis itu kan artinya radang lambung. Ya. Jadi yang diobatin itu radangnya. Dan obat-obatan untuk lambung itu sangat mudah dicari. Jadi bahan dasar untuk pengobatan lambung yaitu temulawak atau kunyit. Yo, jadi bahan baku yang utamanya itu kalau nggak pakai kunyit, pakai temulawak. Ketika terjadinya peradangan, pakai rumput mutiara. Kemudian kalau memang sering kembung, pakainya antanan. Contohnya seperti ini. Antanan itu kalau nama latinnya kan Centella asiatica. Jadi dengan minum kapsul antanan, itu perut kembungnya hilang. Keluarnya bisa dari atas atau dari bawah. Kalau dari atas kan Sendawa. orang Jawa atau sendawa. Nah, atau kentut. Jadi kembungnya hilang. Jadi yang diperbaiki itu organ yang bermasalahnya, bukan sibuk ke gejalanya, gitu. Iya, baik. Oke, ternyata sebetulnya sudah ini ya Pak Hadim ya,
tinggal kitanya aja nih kira-kira lebih ke arah mana lambungnya, karena lambung juga kan ternyata banyak ya, tidak hanya melulu lambung saja. Karena lambung ini Mbak Putri kan mesin utama ibaratnya. Makan, minum masuknya ke lambung. Jadi ketika lambungnya bermasalah memang sensitif. Baik itu mual, bahkan bisa ngedrop, lesu, nah, kemudian seringnya pusing. Nah, kalau sering pusing dia efeknya dari lambung, jangan sibuk ke paracetamol. Obat-obat anti sakit kepala, karena kalau dalam ilmu kesehatan itu tidak ada penyakit kepala. Jadi sakit kepala adalah suatu gejala gitu. Jadi ketika munculnya sakit kepala pasti itu gejala. Cari penyakit utamanya, apakah memang dari asam lambung atau memang yang paling berat bisa aja ada tumor, kanker di otak gitu. Tetapi yang paling sensitif itu adalah dari pemicu dari asam lambung. Ketika asam lambungnya terlalu tinggi sehingga seseorang itu seringkali pusing. Pusing 7 keliling. Baik-baik, jadi ternyata untuk sakit kepala ini bukan penyakit ya, tapi sinyal mungkinnya dari badan kita. Baik, jadi untuk Anda nih pemirsa di rumah yang mungkin saat ini sudah memiliki gejala-gejala atau mungkin rasanya tidak nyaman di bagian badan tertentu, atau mungkin juga tadi ada pusing, ada mual, ada nyeri, jangan didiamkan, segera periksakan. Nanti kalau misalkan sudah jelas nih apa sih kita penyakitnya lebih arah kemana, apakah mungkin itu tadi ada tumor atau mungkin ada diabetes dan lain sebagainya, segera langsung dicari solusi terbaiknya. Apalagi saat ini sudah hadir Tratmed Gagak Lumayung yang tentunya siap sekali membantu Anda untuk berbagai macam jenis keluhan Anda, baik medis ataupun non medis. Dan tidak terasa nih, kita sudah sampai di penghujung acara. Tentunya ada pesan-pesan dari Bu Heni untuk pemirsa di rumah nih Bu yang sedang menyaksikan tayangan kita saat ini. Ya, untuk semua yang punya gejala yang sama ataupun yang lain, jangan takut untuk berikhtiar, untuk berobat dengan cara herbal pun jangan takut. Baik, jadi harus tetap semangat ya Bu Heni ya. Apalagi yang mungkin saat ini memiliki keluhan yang sama seperti yang Ibu Heni rasakan ataupun juga Aurel rasakan nih. Tadi ada Amandel. Untuk Aurel mungkin mau sapa teman-teman pemirsa di rumah nih. Ada teman-teman dari Pesalakan nggak? Halo teman-teman gitu. Aurel sekarang sudah sembuh loh. Malu-malu. Nah, untuk pemirsa di rumah, tadi mungkin yang baru bergabung bersama kita, untuk Auren ini tadi memiliki keluhan amandel dan alhamdulillah sudah sembuh secara total. Tidak hanya amandel saja, tapi juga ternyata sudah berkomplikasi ke lambung. Tadi kita sudah membahas ya. Dan terakhir mungkin dari Pak Adim, Pak, singkat saja untuk pemirsa di rumah. Ya, pesan saya ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala atau diingatkan dengan suatu keluhan, jangan panik. Tetap sabar, tawakal, kemudian berikhtiar. Karena orang yang dikatakan sabar itu bukan orang yang berdiam diri, tetapi orang yang sudah berusaha berikhtiar secara maksimal. Ketika ikhtiar kita sudah maksimal, tentunya Allah pun akan meridhoi langkah kita. Amin. Jadi jangan mudah menyerah. Jangan sampai divonis tumor, kanker, diabetes, kalau nggak dioperasi nggak sembuh. Nah, jadi tidak dioperasi pun banyak cara, dengan terapi gelombang elektromagnetik, dengan obat-obatan herbal atau tanaman obat yang mampu menghentikan pertumbuhan daripada sel tumor dan kanker. Mudah-mudahan dengan adanya tayangan ini bisa bermanfaat buat masyarakat yang saat ini sedang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam keluhan, penyakit. Silahkan silaturahimkan ke tempat saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian sepulangnya berobat dari Gagak Lumayung, semoga bermanfaat, mendapatkan kesehatan, dan semoga langkah-langkah masyarakat Cirebon yang datang ke pengobatan saya Allah meridhoi. Karena ketika Allah meridhoi, insya Allah pasti sembuh. Jadi apapun usaha kita mau berobat, kalau Allah belum ridho, ya sulit untuk mendapat kesembuhan. Tetapi ketika Allah sudah meridhoi, saya pastikan pasti sehat. Baik, yang terima penting kasih, yang Pak utama Adim. itu cari ridho Allah. Baik, terima kasih Pak Adim. Ya, semoga dengan hadirnya pengobatan Tratmed Gagak Lumayung ini dapat membantu berbagai macam keluhan Anda, baik yang sudah kronis ataupun yang masih ringan. Akhir kata, saya Putri Dewi Satika bersama kru RCTV yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.